Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita masih dalam momen Natal, saudara. Kita lagi bisa mengawali hari yang baru ini dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang tak terukur. Kami mengucap syukur kalau hari-hari ini kami boleh merayakan Natal Tuhan. Kami sungguh kagum akan kasih-Mu Tuhan, akan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, lagi kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau mengawali hari kami bersama dengan Engkau. Kami tidak mau berjalan sendiri. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin kami semua. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Berbicaralah Tuhan, beracaralah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk memulai doa pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
lembah kekelaman. Amin. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Terima kasih. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Engkau gembala kami tak gentar, kami tak takut. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Shikaramaya ramaya 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 ramase. Kau yang kuatkan kami, Kau yang tuntun kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Bersamamu kami menang, bersamamu kami tenang. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikaramaya ramaya 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 ramase. Terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Nyanyi
dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami menyembahmu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ramaya, 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 ramase. Tolong Tuhan, Kau yang memampukan kami, Kau yang menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Ramaya, 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 ramase. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat Yes. kesempatan lagi ya Tuhan, kalau kami bisa memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ya, Tuhan, Yesus. Engkaulah gembala kami yang baik ya Tuhan. Amin. Engkau yang terus menuntun setiap kami semua ya Tuhan, masuk dalam rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Ya, Yesus. Engkau limpahkan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau limpahkan kami ya Tuhan dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur setiap Terima hal kasih yang Tuhan kecil Yesus. sekalipun ya Tuhan, Engkau memperhatikannya buat setiap kami anak-anak-Mu. Amin. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau ya Tuhan, kami terus menyembah-Mu dalam Ya, roh dan Yesus. kebenaran, sebab Engkau Allah yang begitu baik buat kami semua Tuhan. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh terus mengucap syukur dalam segala hal, lewat setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, semuanya Ya, terbaik ya Yesus. Tuhan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat Terima ini kasih, kami Tuhan siapkan Yesus. hati kami, Tuhan yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Terima Kami kasih, berdoa Tuhan biar setiap Yesus. benih-benih firman taburkan ini boleh jatuh ke tanah hati kami yang subur, sehingga kami boleh semakin berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita lagi mau sama-sama merenungkan firman saudara. Pagi ini kita akan melihat satu judul, yaitu Natal sejati membawa kelimpahan. Haleluya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu saudara dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 saudara. 1, 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Natal sejati membawa begitu banyak hal, saudara ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dikatakan supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan bahkan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa tapi arti kata kelimpahan ini, saudara ya? Mungkin beberapa orang membayangkan, oh saya bisa menjadi kaya raya, oh saya bisa mempunyai segala banyak hal. Saudara, apa sebetulnya arti kata-kata kelimpahan ini, saudara? Pertama kita melihat, saudara ya, bahwa ayat ini atau perikop ini berbicara mengenai gembala dan domba, saudara ya. Domba-domba Allah akan memiliki hidup yang berkelimpahan dalam segala kelimpahan, saudara ya. Artinya apa? Kata-kata kelimpahan ini muncul cukup banyak, saudara, dalam Alkitab kita. Dan di beberapa tempat, kata-kata kelimpahan ini juga diterjemahkan menjadi hidup yang lebih bersungguh-sungguh. Mengapa bisa bersungguh-sungguh? Karena kita tahu tujuan hidup kita, saudara. Jadi hidup yang berkelimpahan itu hidup yang bersungguh-sungguh, bahkan hidup yang bisa membuat orang jadi tercengang. Tercengang bukan karena hidup kita berkerlap-kerlip dengan harta yang ada, saudara, tetapi tercengang karena orang akan melihat kita ini punya tujuan hidup, punya arti hidup, punya sukacita yang luar biasa, punya damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Bahkan juga diterjemahkan kata-kata kelimpahan ini sebagai satu keadaan yang tidak membutuhkan hal lain apapun lagi, saudara ya. Ini artinya saudara dan saya hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan, saudara. Dan kalau dilanjutkan ayat ini berbunyi begini, saudara. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, ini sebabnya mengapa domba-dombanya itu bisa memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Karena gembalanya itu betul-betul menjaga dengan luar biasa. Bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kita mengucap syukur, kita punya gembala yang baik, kita tidak perlu takut akan datangnya serigala. Karena apa, saudara? Gembala yang baik itu akan menolong, saudara ya. Gembala yang baik itu melindungi, menjagai setiap kita. Inilah hidup yang berkelimpahan di dalam Sang Gembala Agung. Dalam Roma pasal 8, saudara, dikatakan begini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini hidup yang berkelimpahan, saudara. Hidup yang limpah dengan rasa aman. Hidup yang limpah dengan penjagaan ilahi, saudara. Bahkan dalam ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, kalau Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita, saudara ya. Allah menyerahkan anaknya yang tunggal. Ayat ini menjelaskan kalau Allah saja sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, buat siapa? Buat saudara dan saya. Apalagi perkara-perkara lain yang memang menjadi kebutuhan keperluan kita, kita tidak perlu khawatir, saudara. Kita bisa hidup dalam berkelimpahan, dalam penjagaannya, pengaturannya Allah yang luar biasa. Luar biasa sekali, saudara ya. Sebab itu kita patut mengucap syukur, terutama dalam momen Natal ini, saudara. Kita memperingati lagi kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Untuk apa Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus datang supaya saudara dan saya punya hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan dalam hadiratnya, berkelimpahan dalam rasa aman, berkelimpahan dalam sukacita sorga, kehidupan yang dijamin oleh Allah. Kalau kita baca ayat-ayat ini semua, saudara, kita ingat akan Mazmur Daud yang sangat terkenal tentang domba dan gembala, saudara. Sama persis, saudara. Dikatakan Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ayat-ayat ini bukan ditulis ketika Daud sudah menjadi raja.
Mungkin orang berkata, ya dia sudah jadi raja, dia sudah punya segala sesuatu, sehingga dia bisa berkata, aku tak akan kekurangan apapun. Saudara, ayat-ayat ini ditulis ketika Daud masih belum menjadi raja. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ketika hidupnya mungkin dalam batas yang sangat minimum, saudara. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Daud bisa berkata, takkan kekurangan aku. Mungkin kalau orang berkata, loh kan dia kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan tempat tinggal, dia harus lari dari satu gua ke gua yang lain. Dia kekurangan makanan, sampai dia harus mengambil atau makan roti yang ada di bait Allah yang diberikan oleh imam saat itu. Mungkin orang berkata, loh dia kan kekurangan segala hal. Tetapi perhatikan ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini deklarasi iman, saudara ya. Ini pernyataan iman. Kalau Tuhan yang menjadi gembala kita, kita itu akan hidup dalam kelimpahan. Artinya apa? Daud hidup limpah dalam sukacitanya Allah. Daud limpah dalam damai sejahteranya Allah. Daud limpah akan ucapan syukur. Begitu banyak mazmur itu keluar justru di dalam kesesakan yang dialami oleh Daud. Limpah dengan pujian, limpah dengan ucapan syukur. Luar biasa. Demikian juga hidup saudara dan saya. Sekalipun hari-hari ini mungkin sulit, saudara ya. Setiap kali kita memperingati akhir tahun, orang mungkin ada yang berkata, Natal itu tidak terlalu sukacita buat saya. Loh, mengapa? Iya, Natal sukacita sejenak, tetapi kemudian masuk tahun yang baru itu mengerikan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memang betul, saudara. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita percaya Dia gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ayat 2, selanjutnya dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Inilah definisi kelimpahan itu, saudara ya. Hidup dalam penyertaannya Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam ayat berikutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, beberapa hari lagi kita juga akan meninggalkan tahun 2024 ini, masuk dalam tahun 2025. Mungkin orang berkata ini akan menjadi tahun yang kelam, banyak kesulitan, banyak tantangan. Kita sebagai domba-dombanya Allah, memang betul di depan kita banyak tantangan. Memang betul itu mungkin lembah kelam, tetapi firman berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Ini hidup dalam kelimpahan, saudara. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Limpah dalam penghiburan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Limpah dengan kemenangan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, limpah dengan urapan hadirat sorga. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Limpah dengan kemurahan, dengan karunia-Nya Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Limpah dengan kesempatan, karena saudara dan saya akan dimampukan untuk mengatur baik-baik setiap waktu kita, memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup kita, mengatur prioritas waktu sehingga kita punya limpah waktu untuk diam dalam hadiratnya Tuhan. Yang mana justru itu akan membawa kita lebih lagi merasakan kelimpahan yang dari Tuhan. Haleluya. Sebagai ayat penutup, saudara, kita hidup dalam kelimpahan itu kalau kita mau terus tinggal dalam rumahnya Tuhan. Kita akan betul-betul mengalami itu semua. Kita akan baca dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 16. Ini orang yang hidup dalam kelimpahan yang sejati, saudara ya. Apa yang terjadi? Dia ditanam di bait Tuhan, seperti ayat tadi dikatakan, dia diam di rumah Tuhan, saudara. Dia mengalami kelimpahan. Kelimpahan itu terjadi sampai masa tua, saudara. Dikatakan dalam ayat-ayat ini yang akan kita baca, sampai masa tua pun terus berbuah. Ini namanya kelimpahan sejati, saudara ya. Kelimpahan yang bisa terus dinikmati dan dijalani sampai masa tua. Terus berbuah, terus segar, saudara. Dan bisa terus memberitakan Tuhan itu benar. Tidak ada kecurangan sama sekali. Hidup yang tidak lagi menyalahkan Tuhan.
Tuhan Yesus datang supaya kita punya hidup yang limpah dengan ucapan syukur. Hidup yang tidak lagi menyalahkan Tuhan. Hidup yang tidak lagi mempertanyakan keagungan kekuasaannya Tuhan. Tetapi hidup yang penuh kelimpahan ucapan syukur, limpah dengan iman, limpah dengan pengharapan, limpah dengan kasih Kristus, sehingga kita bisa terus memberitakan tidak ada kecurangan padanya. Luar biasa, saudara ya. Mari kita sama-sama baca, kita aminkan, dan kemudian kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami terjamin di dalam Engkau. Terima kasih. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur buat berkat mujizat Natal ini Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kami bisa punya hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu melimpah, biar penghiburan-Mu melimpah, biar sukacita-Mu melimpah, biar iman melimpah, biar kemenangan melimpah, biar urapan hadirat Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami semua terus melekat pada pokok anggur yang benar. Kami mau terus menjadi domba-Mu, Engkau gembala kami. Kami tidak takut bahaya. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami berdoa pagi ini, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, mengajari, mengingatkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Natal tahun ini betul-betul mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami menerima kelimpahan yang sejati dari Engkau. Sehingga kami bisa hidup bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Karena kami terus melekat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Dan pagi ini Tuhan, kami lagi mau sama-sama menyatukan hati kami untuk berdoa syafaat. Mari Tuhan Engkau yang tolong kami, biar kami boleh jadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Pagi ini Tuhan, kami teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit hari-hari ini, tumpangkan tangan-Mu. Kita percaya mujizat kesembuhan masih terus terjadi karena kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai seterusnya. Kalau mungkin saudara tahu ada yang sedang sakit, saudara doakan mereka. Sebutkan mereka dalam doamu. Doakan dengan penuh iman, penuh percaya. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami menghadapkan kehadirat-Mu Tuhan. Setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan, kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap apa yang dialami umat-Mu, yang dirasakan oleh umat-Mu, dan kami mau berseru kepadamu. Pagi ini Tuhan, kami sama-sama satukan hati, satukan iman kami. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan ini dengan iman. Kami disembuhkan, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan pagi ini teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kami teringat buat mereka yang sedang merindukan memiliki anak, yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Kami teringat buat mereka yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik, yang membutuhkan tempat tinggal yang lebih baik, yang sedang membutuhkan renovasi, buat mereka yang sedang memerlukan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting. Kami juga teringat buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya, buat mereka yang sedang merintis bisnis usahanya, dan apapun juga yang menjadi pergumulan kami umat-Mu hari-hari ini.
Kami percaya dan kami terus percaya Tuhan, ini semua tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami tidak bergumul sendirian, bahkan Engkau yang akan membuat jalan keluar buat kami semua. Sebab itu dengan penuh iman kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami terima kemenangan yang dari Engkau. Kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib tepat pada waktu-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini Tuhan. Buat setiap keluarga, buat setiap rumah tangga, buat setiap pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa biar kasih dari surga melimpah-limpah, pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh hikmat melimpah, dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai kami semua Tuhan untuk jadi pemersatu, untuk menjadi pendamai di tengah keluarga kami masing-masing, untuk boleh menopang keluarga kami masing-masing dengan kebenaran firman-Mu, dengan iman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar keluarga kami makin indah di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa pagi ini Tuhan buat gereja-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan sudah tempatkan kami masing-masing, di gereja lokal kami masing-masing, kami bersyukur. Kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah, setia melayani Engkau. Berkati gereja-Mu, berkati pemimpin-pemimpin di gereja, berkati gembala sidang, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Sembunyikan semua di balik salib-Mu Tuhan, biar Engkau yang makin bertambah-tambah, kami semua yang makin berkurang-kurang. Nama-Mu ditinggikan dan Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Setiap kegiatan acara, baik dalam momen-momen ini Tuhan, juga menjelang tahun baru ini, setiap program kerja buat tahun mendatang, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, biar kerajaan-Mu datanglah. Kami percaya Tuhan Engkau juga yang akan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan. Kami rindukan kedatangan-Mu. Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mengucap syukur. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Setiap aktivitas kami di momen liburan ini Tuhan, pimpin kami semua. Biar hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Semangat Natal. Haleluya.